biar kita itu tercerahkan, tersadarkan gitu loh. Bodoh boleh tapi jangan terlalu bodoh banget gitu loh, agak pintar dikit lah, kan begitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Bicontohnya Akhirat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah bisa menyapa kembali. Mumpung tahun baru Hijriah ya, dari 1446 menuju 1447. Belum telat, cuma mengingatkan saja. Mumpung masih momen tahun baru ya, tidak ada salahnya kita flashback ke belakang. Kalau kita cermati saudara-saudaraku, dakwahnya Mbak Lawi atau Dobolowi ini hampir sama dengan Wahabi. Walaupun mereka sering mengatakan kami yang anti Habib ini dicap Wahabi. Ya memang perilakunya seperti itu. Coba kita cermati. Jadi intinya begini, rumusan-rumusan yang telah dirumuskan, entah itu amaliyah, entah itu ibadah, bentuk ibadah, itu sudah terumus, terkonsep dari zaman Wali Songo, terus turun ke guru-guru kita, kiai-kiai kita kan seperti itu, terus turun ke kita. Nah, kita cermati, ini hampir sama polanya. Kalau Wahabi itu dengan jargonnya itu memurnikan Islam, wah, pokoknya yang tidak ada tuntunannya. Kalau hadisnya tidak sahih itu keluar dari Islam, harus ditinggalkan. Tahlilan, bid'ah, terus berjanjinan, bid'ah, ziarah kubur, musyrik, dan lain sebagainya. Harus begitu. Nah, sedangkan Habib Dobolowi ini sama. Cuma kalau Wahabi ini menggeser, menghilangkan, mengganti dengan ibadah ala mereka, tahunya umat Islam itu kalau menurut versi Wahabi ya, itu ya dengar adzan langsung menuju masjid, sholat jamaah, membaca Quran, kan kaku banget toh. Seakan-akan nih amal ibadahnya orang Islam cuma itu, sholat berjamaah di masjid dan baca Quran toh. Terus membaca kalimat thayyibah seperti tahlilan, ziarah kubur dan lain sebagainya, sholawatan itu ambiar semua kan, itu dihilangkan. Tapi kalau Habib itu enggak, perbedaannya hampir sama. Kalau Habib Dobolowi itu kan begini loh, kalau dulu rumusan kiai kita itu kan sholawat al berjanji, kalau sholawatan sampai kakek nenek kita itu paham, hafal itu abdatul imla bismillatil aliyah, kan seperti itu kan. Kalau ada orang yang meninggal, tahlilan, yasinan, kan seperti itu kan. Kalau Habib enggak, simtuduror, itu menggeser maulid al berjanji. Nah, rotib al haddad menggeser tahlilan, yasinan, kan seperti itu kan. Loh, sama sebenarnya. Cuma daya rusaknya itu kalau menurut analisa kami itu jauh lebih berat, lebih lebih heboh Habib. Karena apa? Itu talabus dengan warga NU yang mengamalkan itu semua kan warga NU. Baur menjadi satu, menjadi bagian dari orang NU. Wah, ya buktinya hari ini banyak saudara-saudara kita yang masih ta'assuf fanatik buta menganggap Habib itu adalah makhluk yang paling mulia. Sekalipun melakukan kesalahan, tetap mereka tidak mau menerima, ya tetap menganggap itu makhluk mulia karena di dalam tubuhnya ada darah suci, darah Nabi. Nah, kan bisa dirasakan. Nah, kenapa kami mengulas kembali ini? Biar kita itu tercerahkan, tersadarkan gitu loh. Bodoh boleh tapi jangan terlalu bodoh banget gitu loh, agak pintar dikit lah, kan begitu kan. Makanya antara Wahabi dan Wahabib ini hampir sama. Terus gaya mereka kalau kita cermati, mereka itu punya gaya, punya ciri khas. Kalau Wahabi itu punya ciri khas, jenggotnya itu pasti panjang, kan gitu kan. Yo pakai gamis, celananya itu congklang, biasanya seperti itu. Kalau yang perempuan ya pakai niqab,
kan itu tertutup semua, gitu kan. Nah, kalau Habib ini punya gaya, seringnya itu pakai jubah, pakai ngimamah, kan begitu kan, gitu kan. Wah, terus mereka itu punya ciri khas lagi. Si Habib ini loh, sering teriak tukbar takbir. Nah, ceramah satu bahasa takbirnya ada 10 takbir, wah, takbir, dikit-dikit takbir. Kita kan warga itu takbirnya itu kan pada saat sholat saja. Nah, ketika Allahu Akbar itu kan, terus intikal pindah dari berdiri ke rukuk, takbir di situ. Ini loh, ini seharusnya menyadarkan kita semua ada pergeseran. Kenapa kita harus memegang teguh, ya? Kalau istilah orang Jawanya itu teguh ceklan paton. Apa yang diwariskan leluhur kita, Islam Nusantara itu beda dengan Islam Arab. Karena yang menyebarkan Islam di Nusantara ini adalah Wali Songo. Wali Songo ini luar biasa, bro. Jangan anggap remeh loh. Mampu mengislamkan hampir seluruh penduduk Nusantara. Buktinya apa? Hari ini Islam terbesar dunia itu ya Nusantara gitu loh. Luar biasa kan? Hampir. Karena bisa berasimilasi dengan akulturasi dengan adat budaya Nusantara kan begitu kan, sehingga tidak ada pertumpahan darah, sehingga bisa diterima oleh semua pihak, terus tanpa dipaksa pun mereka akhirnya memeluk Islam. Wah, beda Islamnya, beda dalam segi adat budayanya, tentu seperti itu. Makanya ada rumusan-rumusan. Kalau sholawatan ya pakai itu sholawat al-Barzanji, dalailul khairat, seperti itu wah musalsil sampai baginda Nabi loh. Kalau tahlilan rumusannya yaitu tahlilan, terus manakiban kan gitu kan, yasinan, nah seperti itu. Kalau Habib tidak mau, apa pernah kalian melihat Habib berjanjinan? Tidak pernah, karena mereka selalu mengunggulkan produknya, golongannya, termasuk Simtuduror. Kan kita semua kan sering mendengarkan kabar ceramah Simtuduror ini luar biasa, dikarang oleh siapa itu didikte langsung fil yaqdoti, dalam keadaan terjaga, langsung baginda Nabi hadir fil yaqdoti, dalam keadaan terjaga, kan seperti itu. Sehingga sholawat al-Barzanji kalah kan itu. Padahal dari segi sepuh-sepuhan dulu-duluan jauh lebih duluan sholawat al-Barzanji kan gitu kan, dalailul khairat, luar biasa ini aja yang harus kita pegang gitu loh. Terus yang baca yasin, tahlilan, seperti itu amaliyahnya. Kita mengamalkan itu semua ya, kita sudah habis waktunya betul kalau betul-betul istiqomah. Apa tidak boleh mengamalkan rotib al-haddad atau sholawat Simtuduror? Boleh, silahkan. Cuma kita mencoba untuk apa ya, biar kita itu tercerahkan, tersadarkan gitu loh. Itu loh. Ini jelas ini sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini harus kita pegang teguh-teguh untuk bekal kita, saudara-saudaraku, sebagai umat Islam yang ada di Nusantara. Makanya bodoh boleh, tapi jangan terlalu bodoh. Cobalah kita melek, kita angen-angen, nah kita telusuri dengan jeli, dengan cermat. Ada pergeseran antara Wahabi dan Habib, itu hampir sama polanya, cuma beda saja, hampir sama. Terima kasih untuk kehati-hatian kita semua. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.